Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Kamis pagi hari ini. Saya akan meneruskan apa yang kemarin telah kita sama-sama renungkan dari Filipi pasal yang kedua. Kita sedang belajar tentang maturity atau kedewasaan. Saudara, kemarin kita baca Filipi 2 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu menaruh perasaan dan pikiran yang sama yang juga ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa ini berbicara yang pertama tentang kerendahan hati, kerelaan untuk melayani. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-8 dijelaskan bahwa dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan, Yesus bukan hanya memiliki perasaan dan pikiran tentang kerendahan hati. Yesus tidak hanya memberikan contoh tentang kehambaan yang rendah hati, tapi Yesus juga memberikan contoh kehambaan yang taat, bahkan taat sampai mati. Saudara, ketaatan dalam kehidupan ini penting, saudara. Jangan berpikir kasih karunia yang kita terima yang telah menyelamatkan kita membuat kita tidak perlu melakukan ketaatan, tidak perlu taat lagi lah. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Betul sekali, kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi ketaatan kita selama kita ada di dunia itu adalah cerminan dari apa yang telah mengubahkan hidup kita. Ketika kita memahami bahwa kasih karunia itu mengubahkan hidup kita dari dalam keluar, maka sebagai bentuk nyata dari kasih karunia yang telah mengubahkan kita, itu adalah ketaatan kita. Kita gak bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita menganggap tidak penting atau menyepelehkan firman Tuhan. Kita tidak bisa bilang kita orang yang dipilih Tuhan kalau kita tidak menyukai apa yang Tuhan lakukan. Yesus mengasihi musuh-musuhnya, bahkan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dia. Yesus taat sekalipun berat bagi dia. Saudara, bicara tentang ketaatan, tidak ada contoh lain yang bisa kita ambil selain dari Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Yesus berdoa sebelum dia ditangkap, Yesus berdoa seperti ini, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus berbicara tentang penyalibannya, karena Yesus tentu tahu bahwa apa yang akan dia hadapi itu akan sakit luar biasa. Tapi Yesus berkata, Bapa, sekiranya boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendak aku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, saya mau kasih tahu, kadangkala untuk taat kita itu kalah sama orang yang suka pergi ke orang-orang pintar. Orang Indonesia bilang pergi ke dukun. Orang kalau pergi ke orang pintar, mereka gak banyak tanya ketika disuruh, oh kamu sembelih sekian banyak hewan ini, yang warnanya ini, kamu bikin ini, bikin itu. Orang itu gak banyak tanya, langsung bikin aja. Padahal mereka sedang melakukan sesuatu yang salah. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita diminta sesuatu oleh Tuhan, misalnya kita diminta untuk mengampuni, misalnya kita diminta untuk mengasihi, misalnya kita diminta untuk melayani, banyak sekali pertanyaan. Wah, emang benar Tuhan yang ngomong? Wah, kenapa harus saya Tuhan? Wah, kenapa harus begini? Saudara, ketaatan itu hanya perlu satu hal bagi kita, bukan pertanyaan, tapi dilakukan. Ketaatan itu bukan perlu dipertanyakan, tapi perlu untuk dilakukan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dan Tuhan menegur kita, udah jangan banyak tanya, lakukan aja seperti yang Tuhan mau. Karena itulah yang akan membawa kita kepada pengenalan kedewasaan di dalam Tuhan. Ketika kita berani untuk melangkah dalam ketaatan, maka kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Karena kalau kita hanya banyak tahu, kita tahu firman Tuhan, kita lihat judul ibadah, oh saya udah tahu itu, tapi kita tidak mau melakukan. Ada banyak orang yang seperti itu. Nah, saya berdoa supaya setiap kita bukan hanya menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati. Kerendahan hati dan ketaatan ini berjalan bersamaan. Kalau kita baca secara lengkap Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8, Yesus memberikan contoh bagi kita, keteladanan tentang kerendahan hati, kerelaan untuk melayani, dan ketaatan. Saya berdoa supaya setiap kita
Jemaat Rock International Malaysia, kita menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Dan tentunya ini, semua itu bukan untuk kehebatan kita sendiri. Sehingga kalau kita bisa taat kepada sesuatu, kita tidak merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain. Ada orang yang ketika dia punya jam doa mungkin 3 jam satu hari, dia merasa dia lebih rohani daripada orang yang kelihatannya jarang berdoa. Nah saudara, ketika kita mengalami hal itu, ketika kita merasa kita lebih baik dari yang lain, sebenarnya kita tidak melakukan apa yang kita lakukan taat itu dengan ketulusan. Yang Tuhan mau kalau kita taat hanya untuk mengasihi Dia, hanya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk kita mencari pujian dan merendahkan orang lain. Karena Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus berdoa buat murid-muridnya yang malas berdoa. Yesus menasehati murid-muridnya yang malas berdoa. Yesus tidak merasa dia lebih baik dari mereka. Walaupun dia adalah Tuhan, tapi dia mendoakan mereka dan dia tetap mengasihi mereka. Bahkan dia sabar menunggu sampai murid-muridnya akhirnya mengerti apa yang Yesus sedang ajarkan kepada mereka. Saya berdoa supaya setiap kita belajar sesuatu pagi hari ini tetap bersemangat, tetap bergairah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.